Burung elang brontok yang termasuk satwa dilindungi dilepas liarkan ke habitatnya Cagar Alam Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebelumnya, burung elang tersebut diserahkan oleh seorang warga yang menemukannya di area ladang. Kita simak liputannya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resor Agam menerima seekor burung elang brontok yang sebelumnya dipelihara oleh warga. Burung yang diperkirakan berusia kurang dari 2 tahun ini berjenis kelamin betina. Setelah dilakukan observasi selama 1 hari, burung ini dinyatakan sehat dan bisa untuk dilepas ke alam bebas kembali. Menurut Kepala Resor BKSDA Agam, burung elang brontok ini merupakan predator bagi hewan-hewan kecil untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Predator utama untuk satwa-satwa mamalia kecil seperti tikus, kemudian juga kancil, kemudian juga reptil lainnya seperti ular, sehingga peranannya di ekosistem alam sangat penting. Diharapkan pelepasan burung elang brontok ini dapat menjaga populasinya yang kini jumlahnya kurang dari 1.000 ekor di Indonesia. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Agam, Sumatera Barat. Masya Allah, ini sungguh sikap yang terpuji ya dari seorang warga yang mau menyerahkan hewan peliharaannya yang sudah terancam punah dilindungi ke habitat aslinya. Ustaz, ini ada 2 poin kalau saya lihat ya. Jadi elang ini sudah terancam punah, kemudian dia juga sebagai predator di piramida teratas yang kalau diambil, dipelihara bisa tidak seimbang begitu Ustaz. Nah, kalau hukum Islam sendiri Ustaz, itu kan buat yang terbatas begitu. Sebenarnya boleh nggak kita memelihara hewan atau burung seperti ini? Burung yang tidak terbatas tadi. Ya, secara umum Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan, ya. Ihsan kepada segala sesuatu, termasuk kepada binatang. Maka kalau kita mau telusuri jejak ajaran yang menganjurkan kepada kita untuk cinta kepada binatang, ya, itu di dalam Islam mudah kita temukan, gitu. Bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita untuk mencintai binatang, hewan, ya. Ini secara umum. Misalnya Islam mengecam keras kalau ada orang yang membunuh seekor burung, ya. Itu hati-hati. Membunuh seekor burung, ya, berburu hanya sekedar untuk senang-senang begitu saja, itu kata hadis, dalam satu hadis dikatakan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat. Kemudian Islam juga mengajarkan kalau kita menyembelih hewan itu gunakan cara-cara yang terbaik, jangan mengasah pisau di depan hewan yang sudah tertelungkup itu, karena kata Nabi, apakah Anda akan membunuhnya berkali-kali? Karena begitu pisau diasah di depannya itu dia sudah merasakan pedih, ya. Apalagi ketika pisau itu ditancapkan di lehernya. Ini salah satu bukti, ya, betapa Islam itu mengajarkan kita untuk mencintai hewan. Nah, kalau kita lihat kasus tadi itu, ya, bahwa di sini ada burung elang, ya, yang memang habitatnya itu di alam terbuka karena dia bisa memberikan penyeimbangan, ya, terhadap ekosistem kita ini. Maka kalau dia dipelihara, fungsi itu akan hilang. Jadi memelihara hewan itu sebenarnya dibolehkan dalam batas-batas tertentu, dalam artian ya tentu kita bisa menikmati itu sebagai salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan keindahan ciptaan Allah, itu bisa. Tetapi dalam hal kita memelihara hewan yang membuat itu mengganggu ekosistem kita, ini tidak boleh. Apalagi kalau kemudian menyebabkan hewan tersebut tersiksa karena itu bukan habitatnya. Maka Rasulullah itu pernah marah ketika menjumpai seseorang memelihara kucing di dalam sebuah kandang, dia tidak diberi makan di kandang itu dan tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Kata Nabi, orang itu akan masuk neraka karena dia mengurung seekor kucing tanpa diberi makan dan tanpa diberi kesempatan untuk mencari makan sendiri di luar kandang. Oh, catatannya demikian Ustaz ya. Kalau seandainya dia bukan hewan yang terbatas, tadi dengan catatan dia bukan predator utama dan dia terus diberi makan yang cukup, artinya sejumlah hewan peliharaan dikandangkan itu tidak apa-apa Ustaz ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, Ustaz, asal itu tadi dipelihara, diberi makan, lalu kemudian jangan sampai dia
karena bukan habitatnya ya, lalu merasa tersiksa. Ada jenis hewan tertentu yang memang untuk dinikmati suaranya, bulunya, keindahannya, kan begitu. Saya termasuk penyuka binatang nih Ustaz, tapi kan saya juga harus sadar bahwa sejumlah binatang yang berlabel haram itu terbatas untuk dipelihara. Seperti anjing misalnya Ustaz, boleh diingatkan kembali seperti apa batasan kita sebagai umat Islam untuk menjaga sejumlah hewan yang terbatas tersebut Ustaz? Ya, seperti anjing yang disebutkan tadi, itu boleh kita memelihara anjing ya. Dengan tujuan pertama, menjaga rumah, itu boleh. Kemudian menjaga kebun atau ladang kita, itu boleh memelihara anjing untuk itu. Kemudian memelihara anjing untuk berburu, itu juga boleh. Jadi dalam batas-batas tertentu memang itu dibolehkan. Kalau memelihara untuk unsur kesenangan, ditaruh di teras rumah itu seperti apa Ustaz? Seperti saya katakan tadi bahwa ada jenis hewan tertentu yang memang suaranya, kemudian bentuknya itu menggambarkan keindahan yang membuat kita semakin yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menghayati ciptaannya, keindahan ciptaannya, itu dibolehkan. Karena Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi Allah itu maha indah dan Allah itu menyukai yang indah-indah. Baik, asal kalau misalnya kena liur atau kotorannya harus disucikan begitu Ustaz ya. Yang saya tahu penyucian ini menggunakan tanah 7 kali begitu Ustaz ya. Apakah kemudian di era yang sekarang bisa dimodernisasi menjadi diganti sabun Ustaz misalnya? Oh, untuk kasus anjing ya? Ya. Itu memang di dalam Islam kalau kita lihat dalam madhab Maliki itu liur anjing tidak najis. Liur anjing itu masuk dalam kategori najis berat dalam pandangan madhab Syafi'i seperti yang banyak dianut di Indonesia ini. Memang cara mensucikannya itu seperti yang dikatakan tadi itu. Dan ini tidak bisa digantikan dengan yang lain karena itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu adalah bagian dari ibadah yang kita dalam hal ini hanya mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di sini tidak bisa kita rasionalisasikan itu. Karena ada unsur ta'abudinya itu. Jadi benar-benar harus tanah begitu Ustaz ya? Betul, iya. Baik, semoga menjadi informasi yang bermuat buat kita semua nih Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan juga semua ilmunya dalam episode kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam episode yang berikutnya. Salam buat keluarga Ustaz, sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa.